Nah, bener banget sesuai dengan judul dan juga thumbnail pastinya. Hari ini aku mau sharing mengenai pan aku haid lagi setelah keguguran. Nah, ini berdasarkan penglihatan aku ya guys. Aku itu ngalamin keguguran di akhir bulan November tahun 2019. Nah, aku mengalami kegugurannya itu yang durasi pendarahannya itu sekitar 2 mingguan. Nah, jadi sebelum aku lanjutin, aku hampir lupa, aku mau notice dulu bahwasanya aku ini adalah orang awam biasa, masyarakat biasa, hanya sekedar berbagi informasi dan juga pengalaman pribadi mengenai keguguran aku waktu itu. Nah, jadi jangan kalau misal maksudnya ada perbedaan pendapat atau perbedaan pengalaman, ya mungkin setiap orang berbeda-beda gitu ya. Ini pure atau murni berdasarkan pengalaman aku pribadi. Oke, selanjutnya adalah aku kan kegugurannya tadi 2 mingguan, proses kayak haidnya gitu. Nah, setelah itu aku tinggal kayak ngeflag gitu ya, hampir 1 bulanan. Habis itu ya berhenti gitu kan ya. Ya kayak ngeflag paling gitu hampir 1 bulanan. Setelah itu aku bener-bener cepet banget menurut aku, pokoknya paling lama nggak sampai 1 bulan lah pokoknya itu aku ngeflagnya itu udah selesai. Nah, alhamdulillahnya banget aku itu awal Januari kayak sebelum hamil, aku itu kan waktu itu masih ini dulu, aku itu haidnya itu teratur ya guys. Misalnya bulan ini awal bulan kayak misalnya tanggal 1, tanggal 2, bulan berikutnya juga gitu. Jadi bergesernya itu nggak begitu jauh. Jadi kalau mau menghitung masa subur atau apanya itu lebih mudah gitu, karena aku memang benar-benar haid aku teratur kayak gitu. Nah, balik lagi ke aku haidnya setelah aku keguguran itu di bulan November. Nah, di awal Januari itu aku udah haid lagi, artinya rentang aku dari keguguran hingga aku hamil lagi, haid lagi itu cuma 1 bulan. Nah, ini pengalaman aku pribadi. Sedangkan ada juga pengalaman orang lain mungkin lebih dari itu, misalnya sebulan atau 2 bulan berikutnya baru haid lagi. Itu aku nggak tahu ya, mungkin, tapi memang benar sih, aku juga pernah dengar dan juga itu memang benar ada, tapi penyebabnya apa aku kurang paham gitu ya. Nah, untuk aku pribadi sendiri itu aku haidnya di awal Januari. Nah, seperti apa haidnya? Alhamdulillah aku haidnya normal seperti haid kita biasanya kayak gitu waktu aku belum hamil gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Terus ada juga yang tanya sama aku sakit nggak atau segala macamnya, dan jawabannya adalah alhamdulillah sakit seperti kita saat haid normal seperti biasanya. Nah, jadi ini tuh benar-benar menurut aku pengalaman yang lumayan ya pokoknya pengalaman baru yang menurut aku alhamdulillah banget bisa ngejalaninnya. Dan kalau misal ditanya juga durasi haidnya itu berapa lama, itu juga normal ya, mentokan seminggu gitu ya kan kalau haid. Kemudian berapa banyak haidnya misalnya tuh seperti apa, ya normal pokoknya seperti kita haid di hari pertama, kedua paling, atau mungkin mentok lah ya sampai hari ketiga haid itu ya bener deres gitu kan ya. Jadi setelah hari berikutnya keempat hingga hari mungkin ketujuh haid ya itu kayak tinggal ngeflag dikit-dikit aja gitu. Jadi lumayan alhamdulillah gitu yang ku alamin, nggak begitu sulit. Nah, ini aku mau sharing juga berdasarkan searchingan aku gitu ya, aku cari di Google. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi ngalamin, aku bantu deh ini searchingin. Nah, jadi ini berdasarkan di lamannya kompas.com. Dia menyampaikan bahwa haid pertama setelah keguguran itu seperti apa. Nah, menurut dari pendapatnya Very Well Family, kondisi haid pertama setelah
Kondisi haid pertama wanita setelah keguguran biasanya berbeda-beda, bisa berbeda-beda ya. Bener kan seperti yang aku bilang tadi. Nah, ada yang merasakan perubahan dari menstruasi sebelumnya, tapi ada juga yang mengalami perubahan sebagai berikut. Nah, tapi aku alhamdulillah nggak ngalamin perubahan seperti mens sebelumnya gitu. Memang benar-benar sama seperti aku mens sebelumnya. Dan seandainya kalian lagi ngalamin yang berbeda dari mens sebelumnya, mungkin itu hal yang wajar dan bukanlah sebuah wallahualam misalnya penyakit, auzubillah ya, jangan sampai. Nah, ciri-cirinya adalah seperti ini. Pertama, darah haid lebih kental dan lebih banyak. Wah, bisa bayangin ya. Kemudian disertai keputihan dengan bau yang kuat. Berarti baunya lebih tajam. Kemudian haid terasa lebih berat atau lebih ringan. Nah, kalau lebih berat berarti mungkin lebih banyak gitu ya. Kalau lebih ringan ya seperti mungkin tinggal ngeflek kayak gitu. Kemudian haid lebih lama ketimbang sebelum keguguran. Alhamdulillah aku normal gitu ya, sama kayak sebelum keguguran aku haidnya. Kemudian haid yang lebih nyeri. Kemudian payudara terasa lebih lembut. Kemudian yang terakhir, perasaan jadi lebih sensitif, mungkin imbas gangguan emosional setelah keguguran. Nah, kalian bisa bayangin ataupun kalian bisa bandingin dengan apa yang tadi aku sampaikan. So teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga videonya tadi bermanfaat, dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngalamin pasca keguguran, tetap semangat, dan insya Allah suatu saat kalian juga pasti diberi titipan. Buat teman-teman juga yang sekarang lagi promil atau yang sedang hamil, tetap juga semangat ya. Dan pastilah banyak juga teman-teman di luar sana yang ngalamin seperti kalian. Jadi kita sama-sama gitu ya. Aku dulu juga pernah ngalamin. So sekian dulu video dari aku. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. See you in my next video. Bye bye.